Good morning, sister. Let me go! Badlands. String her up. Film berlatar belakang di tahun 1890-an, di mana sekarang di wilayah Amerika, tepatnya di utara Dakota, ada seorang biarawati yang sedang melakukan perjalanan melewati daerah yang dijuluki sebagai Badlands atau tanah terkutuk. Ketika sampai di sebuah lembah di dekat sungai, ia dihadang oleh dua orang bersaudara yang merupakan seorang bandit. You're a nun. What the hell are you doing out here in the middle of nowhere by yourself? Salah satu bandit bernama Wes lalu menanyakan kemana tujuan biarawati ini dan mengapa ia mau melewati jalan terkutuk ini. Biarawati ini tidak menjawab dan hanya mengatakan, janganlah mereka mengganggu utusan Tuhan. Di sisi lain, bandit yang bernama Emmett memeriksa barang-barang biarawati ini dan menemukan sebuah kotak yang cukup berat. Saat hendak dibuka, biarawati ini memohon kepada Wes untuk tidak membukanya dan Wes pun mengabulkannya. Namun agar tidak pulang dengan tangan kosong, Emmett mengambil kalung salib sang biarawati dan membuangnya ke sungai yang kebetulan kalung itu nyangkut di ranting yang terendam di sungai. So you don't forget. Saat hendak pergi, biarawati ini memohon kepada Wes untuk membantunya menyeberangi sungai dengan imbalan Tuhan akan membalasnya, dan Wes hanya menjawab, This is the Badlands, sister. There ain't no God here. Let's go. Scene pun berganti ke camp para bandit, di mana Wes dan Emmett sudah kembali dan disambut oleh Shaw yang merupakan pemimpin sekaligus ayah dari mereka berdua. Wes selalu memberikan harta hasil begal yang ia dapatkan, dan karena hal ini Wes dipuji oleh Shaw dan diberi hadiah minuman Amer terbaik yang ia miliki. Emmett yang melihat hal ini pun merasa kesal lantaran dirinya tidak mendapatkan pujian serupa dari Shaw. Saat senja, Wes yang sedang menikmati Amer dari Shaw didatangi oleh Shaw sendiri yang sedang membawa sebotol minuman lagi. Lalu Shaw mengatakan sepertinya ia akan memutuskan para bandit yang dipimpinnya untuk pindah dari Dakota Utara guna mencari tempat yang lebih baik dan menunjuk Wes sebagai penerusnya jika ia meninggal nanti. Wes lalu menolak hal ini dengan mengatakan bahwa ia tidak mau selamanya hidup serampangan. Shaw lalu mengingatkan jasa-jasanya terhadap Wes dan meminta Wes untuk tetap mau. I don't think I can live like that forever. Tried to pass on a part of myself to achieve immortality. Keesokannya, Wes mendatangi Emmett untuk mengajak Emmett kabur, meninggalkan kelompok dan mengambil sebagian simpanan uang milik Shaw. Wes menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke California untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Awalnya Emmett tidak mau melakukannya karena hal ini sangat beresiko, karena peraturan dalam kelompoknya mereka para pengkhianat tidak akan bisa dimaafkan dan Shaw pasti akan membunuh mereka. Namun Wes tetap memaksa Emmett untuk mau sambil membawa-bawa soal persaudaraan mereka, dan Emmett pun akhirnya mau. He'll kill a lot of us just like he did with his gang back in Colorado. Shaw's been real good to us. Like we was his own. You and me are family. When? Tomorrow morning. We'll meet in the cave. That's where I stashed your cut. Keesokan harinya, saat Wes ingin mengambil uang yang ia sembunyikan, dan tiba-tiba muncullah Shaw beserta seluruh anggota kelompoknya. You looking for something, Weston? My little angel of death is how you repay me. Shaw lalu mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan keputusan Wes yang ingin mengkhianati dirinya dan memilih untuk pergi. Wes lalu menanyakan di mana saudaranya dan Emmett pun muncul. Di sini Emmett sebenarnya telah terkena tipu muslihat dari Shaw dengan dibujuk apabila Emmett jujur, Wes akan selamat. Maka dari itu Emmett yang agak lugu ini pun mau mengkhianati Wes dengan mencepukan rencana Wes kepada Shaw. Tak banyak basa-basi, Wes pun lalu diikat di pohon yang biasa dijadikan tempat eksekusi, lalu ia dihajar oleh Shaw. Shaw lalu menceritakan bahwa saat muda, ia mendapatkan nasihat dari ayahnya, jika ada hewan yang tertusuk, maka tusukan bukanlah penyebab kematian hewan tersebut, melainkan cabutannya, dan setelah itu Wes pun ditusuk oleh Shaw, namun tusukannya ini tidak terlalu dalam. It's the removal of the blade. Metode ini dipraktekkan oleh Shaw di mana korban akan tetap hidup dalam beberapa hari sampai darah mereka habis dan meninggoy. Setelah menusuk Wes, para bandit pun pergi meninggalkan Wes sendirian termasuk Emmett. Saat terbangun dari pingsannya, Emmett yang sudah beberapa hari terikat di pohon itu berhasil merusak ikatannya dan ia pun segera menjauh dari pohon itu. Namun karena ia mulai kehabisan tenaga dan darah, ia pun kembali tidak sadarkan diri.
Saat sadar ia telah dirawat oleh seorang biarawati yang tak lain dan tak bukan merupakan biarawati yang ia begal di awal film tadi. Biarawati itu memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Sister Hildegard. Di sini luka-luka Wes dirawat oleh biarawati ini yang memang pada dasarnya ia merupakan seorang perawat. I said hold still. If I don't change your bandages, your wound will fester. Selesai dirawat, Wes menanyakan tujuan Sister Hilda, lalu Hilda menjawab bahwa ia menuju ke utara, tepatnya Williston. Wes lalu mengatakan apa yang bisa membayar semua kebaikan ini, lalu Sister Hilda menjawab ia membutuhkan seorang penunjuk jalan untuk memandunya karena guide yang sebelumnya telah tewas diterkam binatang buas. Mendengar hal ini, Wes meski berat hati, akhirnya ia mau menjadi guide bagi Sister Hilda dan mereka pun akhirnya pergi. Di tengah jalan, Wes melihat barang-barang apa saja yang dibawa oleh Sister Hilda di dalam gerobak dan ia melihat sebuah botol anggur. Wes lalu mengambil minuman itu dan seketika Sister Hilda ini berhenti dan melarang Wes untuk meminumnya. Karena Wes ini orang yang ndablek, Sister Hilda mengancamnya dengan senjatanya, namun ternyata hal ini tidak mempan bagi Wes karena memang ia merupakan seorang bandit yang sangat familiar dengan dunia kekerasan. Akhirnya Sister Hilda pun mengizinkan Wes untuk meminum anggur tersebut, tapi satu botol saja. Whoa, stop it! Hey, put that down! Make me. Come on, sister, you ain't gonna pull that trigger. Fine, just one. Scene berganti di mana Emmett mendatangi Shaw dan mengatakan jika Wes sudah tidak ada di tempat. Bersama anak buahnya, Shaw melihat lokasi eksekusi dan lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari Wes. Saddle up the others. Scene lalu kembali ke Sister Hilda dan Wes di mana mereka terlibat cekcok karena Wes memakan supplies dengan sembarangan dan tidak hemat. Saat sedang berdebat, Wes tiba-tiba menyuruh Sister Hilda untuk diam karena ia merasakan akan ada seseorang yang datang. Put those back. You ain't that generous. Generosity is not... Shut up. Excuse me? Shut your mouth. No, Give me that damn rifle, woman. don't you... You need to trust me. I don't. Dan benar saja sesuai dugaan tak lama muncul seorang pria tua dari balik pohon, lalu Sister Hilda menyapanya. Pria itu lalu menanyakan apa yang dilakukan oleh Sister Hilda, seorang biarawati di alam liar ini, dan Sister Hilda mengatakan bahwa ia menuju ke utara. Secara tiba-tiba, Wes muntah keluar gerobak dan membuat pria tua ini kaget. Sister Hilda lalu berbohong dengan mengatakan bahwa pria di dalam gerobaknya merupakan pasien yang sedang menderita penyakit kusta dan sedang dia rawat. Lalu Sister Hilda juga melarang pria tua itu untuk mendekat karena kista merupakan penyakit yang sangat menular dan mereka pun akhirnya berpisah. Scene berganti ke Shaw yang menemukan bekas api tempat biarawati dan Wes istirahat di malam sebelumnya dan menanyakan kepada Emmett apakah ada orang yang lewat beberapa hari yang lalu di sekitar daerah ini, dan Emmett menjawab tidak ada. Lalu Scene kembali lagi ke Wes dan Hilda yang menikmati malam mereka dengan mengobrol tentang hal-hal personal mereka masing-masing. Wes menanyakan kepada Sister Hilda apa yang membuat Hilda memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Sister Hilda lalu mengatakan bahwa dahulu ia berkeluarga dan memiliki 2 orang putri yang sangat cantik dan seorang suami yang sangat ia cintai. Sampai suatu ketika saat perang sudah selesai, suaminya yang merupakan seorang pasukan berkuda menjadi depresi karena telah membunuh banyak orang, dan untuk mengatasinya suaminya banyak mengonsumsi minuman keras. Sampai tiba suatu malam kelam di mana suaminya yang mabuk berat malah membunuh anak-anaknya sendiri. Sister Hilda yang tak tahan waktu itu pun segera membunuh suaminya dengan menembaknya hingga tewas. Hal inilah yang menjadi titik balik kehidupan Sister Hilda dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang biarawati saja. Di tengah obrolan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seorang pria dari suku Indiana datang memohon pertolongan karena dirinya terluka akibat berburu. Dan Sister Hilda pun membantunya. I know your wounds. They're made from hatred. Hold here. The great mystery brought me to you. Selesai dirawat, pria itu pun pergi begitu saja. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan saat tiba di sebuah padang rumput, Sister Hilda bertanya kepada Wes apakah dirinya percaya akan adanya Tuhan. Wes menjawab bahwa ia percaya, namun ia menganggap bahwa Tuhan itu jahat dan tidak peduli terhadap hambanya. Sister Hilda yang mendengar hal ini menyangkal dan mengatakan dengan lembut sekali bahwa Tuhan sangatlah baik. Setelah itu Wes pergi untuk pipis, dan saat sedang pipis inilah dari kejauhan datanglah sekelompok orang berkuda yang tak lain dan tak bukan adalah anak buah Shaw yang dipimpin seorang bandit perempuan bernama Claire. Wes pun lalu bersembunyi dan Sister Hilda menghadapi mereka. Di sini Claire dan timnya mengelilingi Sister Hilda dan karena tidak melihat orang lain tanpa sepatah apapun, mereka pun langsung pergi begitu saja.
Pada malam harinya saat Wes dan Hilda beristirahat, Claire dan timnya datang. Rupanya mereka ini membuntuti Wes dan Hilda dan berniat untuk membunuhnya. Namun Wes yang sudah hafal bagaimana pola kelompoknya dalam beraksi, menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan Claire saja. Weston. Scene berganti di mana Claire kembali dari misinya seorang diri dan menghadap Shaw. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, Shaw pun paham apa yang terjadi dan langsung memutuskan untuk langsung memimpin pencarian terhadap Wes. Di sisi lain, Sister Hilda dan Wes melanjutkan perjalanan dan mereka pun sampai di pos penjualan. Saat Sister Hilda pergi mencari obat untuk Wes, Wes yang sembunyi di gerobak membuka kotak yang sangat dijaga oleh Sister Hilda dan melihat dalamnya yang berisi emas bertutup kain putih. Dan dari kejauhan, Wes melihat kedatangan Shaw beserta anggota kelompoknya dan setelah itu ia memilih untuk bersembunyi. Dan tak lama kemudian datanglah Shaw beserta kelompoknya. Shaw lalu menemui Sister Hilda dan berbahasa basi sedikit dengan mengatakan ia sedang mencari anggota tersayangnya yang sedang terluka. Sister Hilda lalu menjawab bahwa ia benar-benar tidak melihat orang terluka sama sekali, apalagi di alam liar seperti ini, orang terluka biasanya tidak akan hidup lama. Namun Shaw terus menekan Hilda untuk berkata jujur dan Hilda tetap dengan jawabannya. Akhirnya dengan rasa sedikit curiga, Shaw pun lalu pergi meninggalkan Sister Hilda. I have not come across any others these past few weeks. What do you think? I getting the truth here? Nuns don't lie. Wisdom of Solomon. Scene lalu berganti di mana kini Wes dan Hilda sedang bersiap untuk istirahat malam. Sambil menyiapkan kayu bakar, Wes menanyakan berapa banyak emas yang ada di dalam kotak Sister Hilda. Hilda yang sudah tahu Wes telah membuka kotaknya mengatakan bahwa itu bukanlah emas melainkan monstran yang merupakan tempat untuk sakramen tubuh Kristus. Setelah itu Sister Hilda menemukan luka di kakinya, lalu Wes dengan tanggap mencuci luka Sister Hilda agar tidak infeksi. Kid, I'd run away with my brother. Where is he now? I'm sorry. Scene lalu berganti ke Shaw yang menemukan pria tua yang sempat bertemu dengan Wes dan Hilda di hutan. Karena diinterogasi dengan kasar oleh Shaw, pria tua ini mengaku ia melihat seorang biarawati dan juga seorang pria yang terluka beberapa hari yang lalu. Dengan keterangan ini, Shaw akhirnya yakin jika si biarawati menyembunyikan Wes dan ia juga yakin bahwa Emmett telah berbohong kepada dirinya saat ditanya apakah ada orang yang lewat beberapa hari sebelumnya. What exactly did she say? Me. Everything. Oh no. Scene lalu kembali ke Wes dan Sister Hilda. Saat ini mereka berdua sedang beristirahat dan Sister Hilda bertanya apa yang akan dilakukan oleh Wes ketika dirinya sudah sampai di tujuan. Wes lalu mengatakan bahwa ia akan menghabisi Shaw. Sister Hilda dengan tegas meminta kepada Wes untuk tidak melakukan hal itu karena dendam hanya akan membawa bencana. Apalagi Sister Hilda juga yakin jauh di dalam lubuk hatinya Wes, dirinya adalah orang yang baik. Wes lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak setuju dengan cara hidup Sister Hilda ataupun para biarawati dan menegaskan bahwa dirinya tetap akan melakukan rencananya. Saat hari sudah malam, Wes tiba-tiba bangun dari tidurnya, mengambil monstran emas di kotak Sister Hilda dan pergi dengan membawa seekor kuda. Pada pagi harinya, Sister Hilda terbangun dari tidurnya karena anak buah Shaw datang dan lalu menangkapnya. Good morning, sister. Let me go! That lands. String her up. Emmett lalu memohon kepada Shaw untuk tidak menyakiti biarawati itu dan perlakuan Shaw terhadap Wes sudah cukup. Namun Shaw malah mengatakan jika ia mengetahui bahwa Emmett tidak jujur dan Emmett harus menerima akibatnya. Scene lalu berganti ke Wes di mana kini ia telah tiba di lembah di mana ia bertemu dengan Sister Hildegard pertama kali. Ia pun membersihkan diri dengan mandi di sungai itu dan saat mandi ini ia merenungi tindakan egoisnya yang ia lakukan kepada Sister Hilda yang telah merawatnya dengan baik. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Sister Hilda sambil membawa kalung salib milik Sister Hilda yang nyangkut di pohon ranting. Saat kembali, Wes malah menemukan Emmett yang sudah terikat dan sudah tertusuk pisau, persis saat Wes dihukum oleh Shaw. Di sini Emmett meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada Wes. Emmett juga mengatakan bahwa Shaw telah menangkap Sister Hilda dan membawanya ke camp serta memohon kepada Wes untuk segera dibunuh saja karena ia sudah tidak kuat dengan rasa sakitnya. Wes pun mengabulkan permintaan Emmett untuk dibantu koid duluan. Please help me. I would have liked to have seen California.
Scene berganti ke camp di mana Wes kini telah tiba di camp dan membunuh salah satu bandit yang sedang berjaga dan ia lalu bersembunyi di balik semak-semak. Shaw yang mendengar ada suara tembakan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Sister Hilda. Setelah itu Shaw mengancam akan menembak si biarawati ini jika Wes tidak keluar dan akhirnya Wes pun keluar dari balik semak-semak. Saat Wes keluar, Shaw dengan amarah yang membara memberitahu bahwa ia sangat marah dengan kelakuan Wes selama ini. Bahkan Emmett juga menjadi korban dari keegoisan Wes. Mendengar hal ini, Wes langsung naik pitam dengan menembak Shaw dan berhasil mengenai bahu kanannya. Dan Shaw pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Wes dan Shaw sendiri membawa Sister Hilda pergi. Baku tembak pun terjadi antara Wes dan anak buah Shaw. Di tengah pertikaian, pria suku Indiana yang pernah ditolong oleh Sister Hilda datang membantu Wes karena ia kebetulan sedang berburu di dekat situ. Look at what you've done! I don't want to do this. Neither do I. Selesai membereskan anak buah Shaw, Wes lalu pergi mengejar Sister Hilda. Shaw ternyata membawa Sister Hilda naik ke sebuah tebing dan saat mengejar Shaw, Wes ini berhasil membunuh sisa anak buah Shaw dan saat tiba di atas, Shaw sudah menempatkan Sister Hilda di pinggir tebing. Setelah itu Shaw mengatakan kepada Wes bahwa Wes merupakan pria terbaik yang pernah ia miliki sebagai anggotanya. Ia juga mempertanyakan mengapa Wes bisa berani sampai sejauh ini. Sister Hilda lalu memohon kepada Shaw untuk tidak membunuh siapapun karena Tuhan akan membalasnya. Tapi Shaw yang memang sudah seperti Dajjal ini melakukan one shot to kill dengan menembak Sister Hilda dan pelurnya langsung menembus dan mengenai Wes juga yang membuat mereka berdua terkapar. Saat keduanya terkapar, Shaw lalu mendekati Wes yang ia kira sudah ikut tewas. Tanpa Shaw sadari, Wes hanya terluka sedikit dan dengan sigap Wes lalu menembak Shaw berkali-kali hingga Shaw pun tewas. My boy. I was always proud of you. Setelah itu Wes mendekati Sister Hilda. Dalam keadaan sekarat, Wes mengembalikan karung Sister Hilda dan tak lama Sister Hilda pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hal ini membuat Wes benar-benar terpukul. Dengan rasa sedih, Wes pun mengubur jasad Sister Hilda dan juga Shaw bersebelahan dan Wes pun pergi. Scene berganti ke Wellston di mana Wes tiba di tempat tujuan Sister Hilda seharusnya dengan membawa monsteran milik Sister Hilda dan memberikannya ke para biarawati di sana. Para biarawati ini sadar bahwa Sister Hilda sudah tiada dan menerima monsteran itu. Setelah itu Wes pun akhirnya bergabung ke gereja dan memutuskan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Tamat, film pun selesai. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan kalian boleh request mau minta direkapkan film apa lagi di kolom komentar. Dan see you in the next story.